Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ayu Sinta Azhara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan soal SKB perawat kesehatan yang mana saya kutip dari Permen RB nomor 23 tahun 2019. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman atau medsos kalian ya. Terima kasih. Satu, ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit disebut A. Formulasi, B. Virulensi, C. Epitel, D. Occurrence, E. Vektor. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Virulensi. 2. Penyebaran suatu penyakit yang sama secara cepat dalam waktu yang bersamaan dengan penyakit yang sama disebut A. Pandemi, B. Endemi, C. Epizoti, D. Epidemi, E. Edema. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Epidemi. Lanjut soal nomor 3. Tingkat oksigen dalam darah yang rendah disebut A. Hematokrit, B. Hipoksemia, C. Hipoglikemia, D. Hemoglobin, E. Anemia. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Hipoksemia. Lanjut nomor 4. Penyumbatan pembuluh darah oleh benda asing seperti pembekuan darah atau penyumbatan udara disebut A. Fibrosis, B. Endotel, C. Emboli, D. Plakoefektur, E. Platelet. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Emboli. Lanjut soal nomor 5. Hormon yang berfungsi mendorong reabsorpsi natrium di ginjal, pelepasan kalium dan hidrogen melalui ginjal, dan peningkatan volume darah disebut A. Adiponektin, B. Kalsitonin, C. Aldosteron, D. Angiotensinogen, E. Endorfin. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya C. Aldosteron. Lanjut soal nomor 6. Hormon yang berfungsi mengeluarkan aldosteron dari korteks adrenal dipsogen dan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah adalah A. Angiotensinogen, B. Epinefrin, C. Adiponektin, D. Cholecystokinin, E. Dopamin. Jawabannya adalah A. Angiotensinogen. Soal nomor 7. Hormon yang berfungsi untuk meningkatkan pasokan oksigen dan glukosa ke otak dan otot atau dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan katalisis dari glikogen dalam hati disebut A. Epinefrin, B. Adiponektin, C. Adrenalin, D. Cholecystokinin, E. Dopamin. Jawabannya adalah C. Adrenalin. Soal nomor 8. Pengertian dari eutanasia adalah A. Memperpanjang hidup pasien, B. Dapat memperpanjang dan memperpendek hidup pasien, C. Dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien, D. Membantu dan memperpanjang hidup pasien, E. Mempengaruhi hidup pasien. Jawabannya adalah C. Dapat memperpendek hidup pasien. Lanjut soal nomor 9. Sesak nafas yang secara klinis dapat menunjukkan tanda-tanda penyakit-penyakit tertentu. A. Asidosis, B. Emfisema, C. Dispnea, D. Aspikasi, E. Laringitis. Jawabannya adalah C. Dispnea. Soal nomor 10. Standar praktek keperawatan adalah A. Suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. B. Standar untuk menentukan pengobatan pasien. C. Standar untuk mencapai praktik keperawatan yang menguntungkan.
D. Standar praktik yang dibuat berdasarkan kolaborasi dengan tim medis. E. Alat ukur kualitas pelayanan praktik di rumah sakit. Jawabannya adalah A. Suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk pasien. Lanjut soal nomor 11. Praktik keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut kecuali A. Otonomi dalam pekerjaan, B. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat, C. Pengambilan keputusan tergantung dokter, D. Kolaborasi dengan disiplin lain, E. Pemberian pembelaan atau advokasi. Jawabannya adalah C. Pengambilan keputusan tergantung dokter. Lanjut soal nomor 12. Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi kesehatan tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1, B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1, C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1, E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 53 Ayat 1. Soal nomor 13. Kewenangan praktek keperawatan diatur dalam A. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 34 Ayat 2 dan 3, B. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3, C. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3, D. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3, E. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3. Lanjut soal nomor 14. Dalam pasal 53 ayat 2 disebutkan tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Pasal tersebut berkaitan dengan praktik keperawatan yaitu A. Prinsip legal dalam praktik keperawatan, B. Prinsip etik, C. Teori dan konsep berubah, D. Proses keperawatan, E. Prinsip norma keperawatan. Jawabannya adalah A. Prinsip legal dalam praktik keperawatan. Lanjut soal nomor 15. Berdasarkan SK nomor 03-DPP-SK-1996 standar profesi keperawatan adalah berikut di bawah ini kecuali A. Standar pelayanan keperawatan, B. Standar praktek keperawatan, C. Standar keahlian keperawatan, D. Standar pendidikan keperawatan, E. Standar pendidikan berkelanjutan. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Standar keahlian keperawatan. Lanjut soal nomor 16. Perempuan berusia 22 tahun berobat ke dokter 3 bulan setelah menemukan sebuah benjolan pada kuadran lateral bawah mammae dextra. Pemeriksaan fisik menunjukkan massa berdiameter 2 cm, berbentuk oval, padat, halus, dan mobil pada mammae tersebut. Tidak ditemukan pembesaran kelenjar getah bening aksila. Jika biopsi eksis dilakukan pada benjolan tersebut, maka kemungkinan besar akan menunjukkan tanda-tanda penyakit A. Nekrosis lemak, B. Fibroadenoma, C. Kelainan fibrokistik mammae, D. Karsinoma intraduktal, E. Papiloma intraduktal. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Fibroadenoma. Lanjut soal nomor 17. Wanita 35 tahun, tungkai kanan bengkak sejak 2 tahun lalu, tidak nyeri. Diagnosa paling mungkin adalah A. Diphtherotrombosis, B. Lipedema, C. Limfedema, D.
edema statis, E. edema. Jawabannya adalah C. limfedema. Lanjut soal nomor 18. Seorang laki-laki berusia 30 tahun yang sebelumnya dalam keadaan sehat, menderita demam dan pruritus, berkeringat malam, serta menemukan benjolan di atas clavikula sinistra selama 3 minggu. Pemeriksaan fisik menunjukkan pembesaran nodus yang tidak nyeri, berdiameter 3 cm, berkonsistensi kenyal, dan berlokasi di regius supraclavicular. Pemeriksaan sinar ektoraks memberi kesan adanya limfoadenopati mediastinal. Manakah jawaban yang paling tepat di bawah ini yang merupakan penyebab penyakit pada pasien tersebut? A. Tuberkulosis. B. Karsinoma metastatik. C. Penyakit Hodgkin. D. Sarkoidosis. E. Mononukleosis infeksiosa. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah C. Penyakit Hodgkin. Lanjut nomor 19. Bayi perempuan 4 bulan terdapat benjolan kebiruan di temporal kiri. Seorang laki-laki berusia 80 tahun menderita sebuah karsinoma dan bayi merasa terganggu. Kadang benjolan membesar saat pasien menangis. Di bawah ini saat ini diameter menerima sel-sel metastatik dari karsinoma tersebut. A. Observasi. B. Eksisi massa. B. Ciliaka interna. Tirpasi. D. Injeksi superficialis. Sklerosan. D. Injeksi kortikosteroid. E. Lumbar atau para-aorta. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah ekstirpasi. Jawabannya adalah C. Inguinal superficialis. Oke, cukup sekian pembahasan soal kita kali ini. Belajar yang rajin, teman-teman. Jadikanlah karantina ini menjadi peluang untuk kalian lebih giat lagi belajar. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya doakan semoga lulus SKB ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.